Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhana lana illa ma 'allamtana innakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Para hadirin sekalian, para santri, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan ngaji kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq yang ditulis oleh Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi rahimahullah ta'ala. Kitab yang membahas tentang masalah akhlak. Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang akhlak atau bab yang membahas tentang akhlak terhadap tetangga. Maka insya Allah malam hari ini kita akan mulai membahas bab yang baru, yaitu pembahasan tentang adab dan akhlak dalam berinteraksi dengan manusia. Adab ataupun akhlak dalam apa? Berinteraksi dengan manusia. Berinteraksi itu apa, Ustadz? Berinteraksi itu ya bertemu, bersosialisasi, kemudian juga bermuamalah dengan orang lain. Ya. Maka yang perlu kita fahami sebelum kita bahas di antara adab ketika kita bertemu dengan teman, bertemu dengan orang lain, bertemu dengan tetangga, bertemu dengan guru, bertemu dengan siapapun. Ya. Maka ada beberapa hal yang perlu kita fahami, yaitu bahwasanya kita ini sebagai manusia diciptakan sebagai makhluk yang sifatnya punya ketergantungan dengan orang lain. Kita ini nggak mungkin bisa hidup sendiri. Ya mungkin, tapi pasti akan ada butuhnya kepada orang lain. Ya. Misalkan mau hidup sendiri nggak butuh pada orang lain. Mungkin, tapi sangat sulit. Mungkin, tapi sangat apa? Sangat sulit. Ya, kita menyendiri, misalkan hidup di gunung, misalkan. Mungkin, tapi ya sulit. Ya. Maka kita ini memang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk saling berinteraksi dengan orang lain. Ya, saling berinteraksi dengan orang lain. Apa landasannya? Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, ya, atau wahai manusia. Allah tidak menyebut orang beriman, wahai manusia. Maka ini mencakup baik orang kafir dan orang muslim. Allah memberitahu manusia, hei manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami itu ciptakan kalian laki-laki dan perempuan. Jadi manusia itu ada dua jenis. Laki-laki, kalau nggak laki-laki berarti apa? Perempuan. Pertengahan enten, nggak ada. Ini gak lanang ya wedok. Ya, laki-laki atau perempuan. Ya, tidak ada yang lain. Kemudian Allah sampaikan lagi, ketika sudah diciptakan ada laki-laki, perempuan, ya,
Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian bukan cuma itu, Allah menjadikan manusia ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ya. Bahkan kalau misalkan kita di Indonesia ini, negara kita ini punya banyak suku. Di antara negara di dunia yang paling kaya dengan suku, dengan berbagai macam ras, dengan berbagai macam bahasa, ya di Indonesia ini. Ini di antara keagungan ciptaan Allah. Bagaimana Allah itu menciptakan manusia memiliki model tubuh yang mirip, tapi ketika ngomong bahasanya beda. Adat istiadatnya beda. Ya. Warna kulit mungkin juga ada beda. Ya. Bang ini misalkan pergi ke Pulau Madura. Ya. Di sini ada yang bisa bahasa Madura? Ada? Enggak ada? Oh, sakit. Masya Allah. Ya, kalau misalkan kita nggak bisa bahasa Madura, padahal tinggal nyebrang gitu saja, itu sudah bahasanya beda jauh. Kita cuma mendengarkan orang tapi nggak paham. Ya. Atau misalkan orang yang ada di Jawa Barat misalkan, orang yang berada di misalkan di Jakarta. Kemudian dia pergi beberapa jam nyampai ke Sunda, bahasa Sunda. Jadi kalau orang bukan orang Sunda dan dia nggak paham belajar bahasa Sunda, ya dia nggak akan paham tentang masalah itu. Ya. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ciptakan manusia itu dengan berbagai macam suku dan berbagai macam bangsa. Itu baru di satu pulau seperti kita di Pulau Jawa itu aja macam-macam. Ya. Belum di luar pulau, belum di luar negara. Malah lebih bermacam-macam lagi. Kemudian Allah sebutkan, kenapa kok Allah ciptakan manusia ini macam-macam? Lita'arofu, supaya saling mengetahui, saling mengenal. Supaya saling mengetahui urf, saling mengetahui kebiasaan adat istiadat di tempat lain. Adat istiadat di tempat lain. Oh, kalau misalkan di daerah ini tradisinya kayak gini. Kalau di daerah yang beda, oh tradisinya agak beda. Ya, itu menunjukkan bagaimana Allah menciptakan manusia dengan keagungannya, dengan kekuasaannya, dengan berbagai macam hal semacam itu. Dan memang tujuannya supaya bukan orang itu semakin fanatis dengan kesukuannya, bukan. Tapi supaya orang saling mengenal dan akhirnya saling memahami. Sehingga apa? Sehingga terjalin persatuan. Itu tujuannya. Supaya orang itu saling memahami, saling terjalin persatuan. Lita'arofu. Ya, itu kalau urusan di dunia. Urusan di dunia konsepnya adalah lita'arofu. Tapi di akhirat, inna akramakum indallahi. Tapi nanti di akhirat, yang dinilai adalah ketakwaan. Ya. Maka kita misalkan hidup di Indonesia misalkan, ada berbagai macam ras, ada berbagai macam suku dan seterusnya. Ya, maka kita saling legowo. Oh ya, adatnya memang seperti itu. Selama catatannya, selama tidak melanggar syariat. Tapi kalau sudah melanggar syariat, maka tidak boleh mendahulukan perbuatan manusia di atas aturan Allah. Maka ini menunjukkan bahwasanya kita ini pasti berinteraksi dengan orang lain. Di dalam hadis, ya itu tadi ayat hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Al-Baihaqi. Nabi SAW menyampaikan, ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahidun wa inna abakum wahid. Kata Nabi SAW, wahai manusia, ketahuilah, Tuhan kalian satu, pencipta kalian satu. Adakah dari manusia yang tidak diciptakan oleh Allah? Tidak ada. Semua manusia diciptakan Allah. Wa inna abakum wahid, dan bapak kalian satu. Bapak yang dimaksud di sini adalah sumber dari semua manusia ini. Asal muasal, akar dari manusia. Satu, siapa? Adam alaihissalam. Kemudian Nabi menjelaskan fungsinya. Kalau kita sudah tahu bahwasanya yang menciptakan kita ya sama, kita ini diproduksi ya
oleh pembuat yang sama, yaitu Allah. Dan akar kita juga sama, yaitu Nabi Adam. Maka kata Nabi, ala la fadla li arabiyyin wa ala a'jamiyyin wa la li ajamiyyin ala arabi. Maka kata Nabi SAW, sudah mewanti-wanti. Maka ketahuilah, tidak ada keutamaan, tidak ada spesial orang Arab dengan selain non-Arab, atau orang non-Arab di atas orang Arab. Jadi suku, bahasa, kebangsaan itu tidak menunjukkan superioritas, tidak menunjukkan kehebatan. Maka kalau dia merasa dia lebih hebat, dia lebih mulia karena sukunya, karena rasnya, karena bangsanya, maka ini sangat bertentangan dengan aturan Islam. Bukan cuma bertentangan dengan aturan Islam, bahkan bertentangan dengan kemanusiaan juga. Karena manusia nggak ada bedanya. Ya. Kalau zaman dulu misalkan peristiwa Nazi misalkan, mereka merasa bahwanya bangsa mereka, ras Arya itu adalah ras yang superior. Ya, jadi dia merasa bangsa-bangsa lain itu di bawah dia, harus tunduk di bawah aturan dia. Maka ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kemudian Nabi menyampaikan walali ahmar ala aswad wal aswad ala ahmar, dan tidak ada keistimewaan antara orang yang hitam antara orang yang merah lebih utama dari orang hitam, atau orang hitam lebih utama dari orang merah. Nggak ada. Maksudnya orang hitam, orang merah itu warna kulit. Ya. Karena saya berkulit hitam, maka saya lebih hebat, lebih mulia daripada orang yang bukan kulit hitam. Nggak ada. Karena saya berkulit putih, berarti saya lebih hebat daripada orang yang berkulit hitam. Nggak ada. Karena saya berkulit sawo mateng, berkulit kuning langsat, berkulit merah, ya, masa lebih hebat daripada yang lain. Nggak ada seperti itu. Tidak ada. Islam tidak memandang dari ras, dari kesukuan. Kemudian kata Nabi, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Maka Islam itu sangat mengatur sekali dan bahkan sangat memperhatikan aturan kemanusiaan secara global. Sebelum orang-orang kafir berbicara tentang kemanusiaan, Islam sudah membahas itu terlebih dahulu. Ya, Islam tidak membeda-bedakan manusia dari ras. Islam cuma membedakan orang dari agama. Ya, bahkan Islam pun melindungi orang yang berbeda agama. Islam melindungi orang yang berbeda agama. Baru Islam itu melawan orang yang berbeda agama kalau dia punya potensi untuk menyerang kita. Punya potensi untuk apa? Menghancurkan Islam. Maka baru di situ kita membela diri dan baru di situ kita memerangi. Tapi kalau tidak, mereka misalkan minta perlindungan, kita lindungi, yaitu Islam. Malah kulihal. Maka ini catatan sebelum kita bahas ya, bahwasanya manusia itu pasti dia akan berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Maka perlu kita memahami di antara adab-adab ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Ya, bersosial, bermuamalah. Maka beliau menyampaikan qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Adabul muasyarati, adab-adab dalam bergaul, adab-adab dalam berinteraksi dengan manusia. Maka di sini beliau langsung menyebutkan adab-adab, poin-poin dari adab-adab ketika kita berinteraksi dengan manusia. Bahkan ini kita sampaikan, berinteraksi dengan sesama manusia, nggak harus dia orang muslim. Bahkan pada orang kafir pun. Ya. Cuma mungkin ketika kita sebelum masuk sini ada catatan. Ustaz, bagaimana caranya atau bagaimana batasan kalau kita berinteraksi dengan orang kafir? Ya, misalkan kalau hari ini tanggal berapa? 25, ya pas ya, 25 Desember. Orang Kristen sedang merayakan hari raya mereka. Ya, hari Natal. Ya. Maka kita sampaikan kalau misalkan kita dengan orang kafir, bagaimana berinteraksi dengan mereka? Yang pertama, ya, kita tidak mengganggu mereka. Ya, baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Kita tidak ganggu. Mereka merayakan hari raya mereka, silahkan.
Ya, silakan. Karena mereka punya perjanjian damai dengan kita, maka kita biarkan mereka ya mengikuti atau melakukan aturan agamanya, silakan. Jadi yang pertama, kita tidak mengganggu baik dengan lisan ataupun dengan tulisan, dengan perbuatan. Maka lisan kita nggak boleh ngolok-olok, ya nggak usah diolok-olok sudah. Juga nggak boleh dengan perbuatan, ya misalkan sedang merayakan Natal terus dibunuh, nggak boleh. Kata Nabi Sallam, man qatala dhimmiyan lam yajid raihatal jannah kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membunuh orang kafir yang dilindungi, dia tidak akan dapat bau surga. Bayangkan, orang kafir yang dilindungi, dia tidak akan dapat bau surga. Maka tidak boleh kita mengganggu mereka. Itu yang pertama. Ya, kita biarkan saja mereka. Kemudian yang kedua, kita tidak ikut masuk dalam aktivitas ibadah mereka. Kita tidak ikut masuk dalam aktivitas ibadah mereka. Nah ini pertengahan. Kenapa kok kita nggak boleh ikut masuk dalam aktivitas ibadah orang kafir? Kalau aktivitas ibadah itu sudah masuk ranah agama dan akhirat. Maka dalam urusan agama kita nggak boleh nyampur agama Islam dengan agama yang lain. Islam ya Islam. Kalau agama lain misalkan Kristen ya Kristen, silakan. Yahudi ya Yahudi, Buddha ya Buddha, silakan. Apakah boleh kalau gitu kita ya ikut merayakan dengan mereka? Ya nggak boleh. Wong itu aturan agama mereka. Kalau kita ikut merayakan dengan mereka, ya berarti kita sedang mencampurkan agama kita dengan agama dia. Ya. Padahal ini aturan agama sudah jelas, dalilnya lakum dinukum waliyadin. Kalau masalah agama kita pisah, kita nggak boleh campur. Kita menghormati dengan cara tidak mengganggu. Tapi kita nggak harus kemudian ada ikut bersama mereka, ya. Atau bahkan mengucapkan selamat, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Ya. Akan mungkin mereka juga nggak terlalu butuh dengan ucapan selamat kita. Mereka nggak butuh. Ya. Sebagaimana mungkin kita juga nggak butuh, misalkan ada orang kafir ketika kita hari raya Idul Fitri, ada orang kafir mengucapkan selamat Idul Fitri. Sebenarnya kita juga nggak butuh, mereka nggak ngomong juga nggak ada masalah. Ya. Terus kenapa kok seolah itu jadi masalah? Ini yang perlu jadi catatan. Maka kita sampaikan dalam adab berinteraksi dengan manusia, bahkan kepada orang kafir pun kita terapkan. Maka di sini beliau sebutkan di antara adab-adabnya. Qala al-musannif rahimahullah taala adabuha katsiratun. Adab ketika berinteraksi dengan orang lain atau manusia itu banyak. Minha di antaranya beliau sebutkan satu persatu. Yang pertama, talaqatul wajhi. Iya. Ketika bertemu dengan wajah yang berseri-seri. Ketika bertemu dengan siapapun, dengan sesama muslim apalagi, bahkan kepada orang kafir pun kita dengan wajah yang baik. Kita dengan wajah yang baik, ya. Dan dalilnya sudah jelas. Sebelumnya juga beberapa kali kita sudah sampaikan. Nabi SAW menyampaikan, la tahqiranna ma'rufan walau antalqa akhaka biwajhin thalik. Janganlah meremehkan kebaikan meskipun hanya sekedar bertemu, wajahmu itu tidak menunjukkan kecemberutan, tidak menunjukkan dalam kondisi yang benci, nggak suka. Wajahmu itu baik gitu. Di hadapan orang wajahmu apa? Baik. Ya, bahkan pada orang kafir juga. Bahkan pada orang kafir. Ya. Makanya kalau termasuk adab apalagi santri, ya. Termasuk adab ketika bertemu orang, ya. Misalkan itu di daerah kita, ya, atau mungkin daerah yang cukup sempit sehingga kita harus bertatap muka dengan orang tersebut, kita gunakan adab kita, ya. Kita mungkin mesem, atau mungkin sambil mengucap salam, atau mungkin kalau orang Jawa sambil monggo gitu. Itu adab itu. Ya, itu adab. Ya, dan kalau di tradisi kita kan mesti ini ya. Nah, kalau misalkan di tempat lain tergantung tradisinya bagaimana. Ya. Saya pernah mendengarkan seorang itu berbicara, dia orang Korea gitu. Di sana itu di antara adatnya mereka, kalau ketemu orang yang tidak dikenal, tidak termasuk tradisi mereka, terus
kita itu melihatnya agak lama kemudian kayak sok kenal. Itu bukan tradisi mereka. Itu bukan cara menghormati di daerah mereka. Maka hal semacam ini kita perlu tahu gitu. Kalau di Indonesia ya, kalau kita tidak noleh, nggak melihat kemudian nggak monggo paling nggak, ini sudah termasuk dianggap mereka wah nggak bagus adabnya. Ya, tapi mungkin di tempat lain berbeda. Ala kulli hal. Maka adab yang pertama ketika kita berinteraksi, hadirkan wajah yang berseri-seri menyenangkan orang yang melihatnya. Menyenangkan orang yang melihatnya. Ya. Demikian juga Nabi SAW. Nabi SAW itu adalah orang yang wajahnya itu selalu menyenangkan. Dalam artian menyenangkan itu, Nabi SAW tidak pernah memasang wajah benci, cemberut pada orang siapapun, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Dan kalau hatinya Nabi sedang berubah, itu sudah kelihatan dari wajahnya. Kenapa? Karena saking jarangnya wajah Nabi itu berubah cemberut, itu saking jarangnya. Jadi kalau misalkan cemberut sekali itu sudah kelihatan sekali. Wah, ini Nabi sudah nggak kerso ini. Nabi sudah kayaknya berubah suasana hatinya. Kenapa? Karena saking jarangnya beliau kayak gitu, sekali berubah langsung kelihatan. Nah, itu Nabi SAW. Nah, kita berusaha untuk meniru Nabi sebagai wujud cinta kita kepada Nabi SAW. Kemudian itu adab yang pertama ya. Jadi tolaqatul wajhi, ketika kita bertemu dengan orang, kita bermurah senyum, kita berwajah yang bergembira atau berwajah yang tidak menunjukkan ketidaksukaan. Adab yang kedua, qala al-musannifu rahimallahu taala walinul janibi. Ya, berasal dari dua kata. Lin itu lembut, al-janib itu sisi tubuh. Ya, sisi tubuh namanya janib. Ya, itu secara bahasa. Tapi maksudnya linul janib itu adalah orang itu mudah bergaul dengan baik. Orang itu mudah bergaul dengan baik. Ya, bahasa lainnya adalah orang itu nggak terlalu kaku, nggak terlalu saklek. Bisa bergaul dengan orang. Ya. Ketika bertemu dengan orang yang belum pernah dia kenal, maka dia mencoba berkenalan, gitu ya. Kalau misalkan ada orang yang berbuat buruk kepada dirinya, dia coba untuk maafkan. Itu linul janib. Jadi dia itu mudah dalam bergaul dengan orang lain. Dan ini juga diantara akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala secara jelas menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam surat Al-Imran ayat 159, Allah menyampaikan, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan rahmat Allah kamu bisa bersikap lembut kepada para sahabatmu. Jadi Nabi itu adalah orang yang bersikap lembut dalam berinteraksi dengan orang. Ya, Nabi itu orang yang sangat bersikap lembut ketika berinteraksi dengan orang. Sangat menyayangi teman-teman beliau, sangat menyayangi para sahabat. Ya. Makanya para sahabat juga segan dengan beliau. Di posisi beliau yang jadi nabi, jadi pemimpin, tapi beliau dengan ketawaduannya, dengan kelembutannya, maka orang pun segan. Dan itu semuanya berkat rahmat Allah. Kalau bukan Allah yang memberikan kemampuan Nabi untuk bersikap lembut, maka niscaya Nabi tidak akan bisa bersikap lembut. Maka ini keutamaan dari Allah. Nah, termasuk hal yang perlu kita syukuri kalau misalkan kita punya tabiat sifat bawaan. Kita tuh orang yang lembut ketika bergaul dengan orang lain. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ya. Kemudian apa? Kalau misalkan Nabi itu enggak bersikap lembut dalam berinteraksi dengan bergaul dengan orang, Allah melanjutkan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Dan seandainya wahai Nabi, engkau itu adalah orang yang faddan. Faddan itu berakhlak kasar. Ya, berakhlak kasar, keras. Iya, kasar. Iya. Dalam kepemimpinan dia diktator.
Iya. Enggak sesuai pendapatnya, bertentangan dengannya, langsung dihukum. Iya. Dalam bersahabat juga sama. Dia suka menzalimi orang lain. Itu fadhon, berakhlak, berperangai kasar. Ghalidhal qalbi, hatinya keras. Enggak punya sisi lembut sama sekali. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya Nabi kamu itu bukan orang yang lembut. Gimana bukan orang yang lembut? Fadhon, berperangai kasar, ghalidhal qalbi, dan berhati keras. Itu berarti dia enggak linul janib. Maka orang yang enggak linul janib, sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, lan faddu min haulik, maka sahabatmu pasti lari dari kamu. Enggak ada orang yang suka berteman, bersahabat, ya, berkenalan, berkumpul dengan orang yang akhlaknya buruk, enggak suka. Ya, keras, bully, ya, jangan sampai. Tidak boleh seorang muslim menzalimi saudaranya, ya. Paling kalau misalkan santri, ya, bully, baik secara verbal, secara ucapan atau jangan perbuatan, saya sampaikan haram hukumnya, ya, haram hukumnya. Percuma ilmu yang kita pelajari kalau masih bully temannya. Itu nggak ada faedahnya ilmu. Ya, itu seperti sudah kayak ya jadi asap saja ilmunya sudah. Nggak masuk sama sekali di hatinya. Tujuannya kita ngaji itu supaya hati kita lembut. Hati kita lembut itu nggak akan mungkin menzalimi orang lain. Nggak akan mungkin menzalimi orang lain. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya Nabi ini nggak lembut ketika berinteraksi dengan orang, pasti para sahabat sudah kabur semuanya. Dan ini ayat ini turun ceritanya ketika habis perang Uhud. Tahu perang Uhud ya? Yeah. Sebelum perang Uhud perang apa? Perang Badar. Perang Badar menang atau kalah Nabi? Menang. Perang Uhud menang atau kalah? Kalah. Kan kalian tahu ceritanya. Kenapa kok kalah? Ada pasukan pemanah yang apa? Turun, nguber harta rampasan perang, nggak manut Nabi. Kata Nabi, yang bagian mana jangan bergerak sedikit pun dari tempat kalian, ya, sampai benar-benar dipastikan orang kafir sudah kabur pergi jauh. Baru setelah itu kalian turun. Tapi ketika di tengah-tengah perang kelihatan orang kafir sudah mulai mundur tapi belum kabur. Orang kafir mulai mundur. Orang-orang yang sudah disuruh Nabi untuk tetap berdiam di atas, di Jabal Rumah itu, semuanya turun. Melihat dari jauh, Khalid bin Walid, ketika itu masih musyrik, melihat kesempatan ini. Akhirnya apa? Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya, karena Khalid bin Walid ketika itu menjadi panglima pasukan berkuda. Pemimpin tertingginya Abu Sufyan, tapi ada jenderal-jenderalnya. Nah, ada jenderal yang mimpin pasukan berkuda, itu Khalid. Khalid lewat belakang bukit itu, kemudian menyerang para pemanah, ya, yang sudah nggak konsentrasi, diserang para pemanah, akhirnya lewat belakang. Jadi akhirnya kaum muslimin ketika hadap depan, kemudian tiba-tiba di belakang sudah ada pasukannya apa? Khalid. Dalam peperangan, rasa kaget, memecah konsentrasi, itu salah satu hal yang bisa menjadikan pasukan kocar-kacir. Karena kaget, orang kalau kaget kan sudah nggak bisa mikir secara bagus. Maka ketika kaget diserang Khalid dari belakang, sudah kocar-kacir. Pasukan orang kafir yang ada di depan, yang sebelumnya sudah mulai kalah, melihat pasukan kaum muslimin kocar-kacir karena diserbu Khalid dari belakang, mereka merangsek maju. Jadi kaum muslim itu diserang dari depan, dari belakang. Kalah akhirnya, bahkan Nabi terluka. Maka kan kita tahu salah satu alasan setelah takdir Allah ya. Salah satu alasannya karena ada beberapa sahabat itu yang nggak manut sama Nabi. Maka Nabi disuruh memaafkan mereka. Maka turun ayat ini. Walaupun tafaddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Seandainya ketika itu di perang Uhud kamu sudah memaki-maki, mungkin mengolok-olok para sahabatmu yang mereka itu ada yang tidak mengikuti perintahmu, maka sahabat semakin sedikit, orang yang masuk Islam akan semakin sedikit. Wong itu awal-awal dakwah. Makanya Allah melanjutkan
fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maka Allah melanjutkan, maka maafkan mereka. Bahkan bukan cuma maafkan, mintakan ampun kepada Allah untuk mereka karena sudah nggak patuh sama Nabi. Itu linul janibnya Nabi, kelembutan Nabi dalam berinteraksi, dimaafkan. Iya, karena mungkin manusia juga punya ego gitu. Ini adab yang kedua. Adab yang ketiga. Adab yang ketiga. Beliau mengatakan qala wal isra'u ila haditsil ashir. Memperhatikan ucapan orang yang sedang berbicara dengannya. Ini termasuk adab dalam berinteraksi dengan orang. Bahkan ini nggak harus dia sesama muslim, bahkan orang kafir kalau sedang berbicara dengan kita, maka hendaknya kita perhatikan. Hendaknya memperhatikan. Ya. Nah, ini termasuk diantara, maka kalau misalkan termasuk adab yang buruk ya, misalkan santri, misalkan kalian ya, ketika ngobrol ya sama ustadznya, atau mungkin pulang ke rumah ngobrol sama orang tua, sama bapak sama ibu yang ngomong nang sampean, bapak yang ngomong nang sampean HP-an, main HP gini, ibunya ngomong padahal ayahnya juga ngomong, makanya termasuk adab yang kurang baik. Kenapa? Karena tidak memperhatikan apa ucapan orang lain. Maka diantara adab, ini adab yang ketiga dalam berinteraksi dengan orang, ketika ada orang yang berbicara, maka hendaknya kita memperhatikan. Demikian juga kalau misalkan kita yang berbicara, orang lain hendaknya memperhatikan. Nah, ini diantara adabnya. Ya. Diantara apa? Diantara adabnya. Makanya dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Tabari, ada seorang sahabat namanya Hindun bin Abi Halah. Hadisnya panjang sekali, beliau menyebutkan sifat Nabi SAW. Di antara sifat yang beliau sebutkan, dikatakan, wa idza sakata takallamu wa la yatanaza'una indahu man takallama ansatu lahu hatta yafragha hadithuhum indahu. Ya. Maka beliau sampaikan majelisnya Nabi itu ketika Nabi bersama para sahabat. Ketika Nabi diam, ganti sahabat yang ngomong. Sahabat berbicara ngomong. Ketika ada orang lain ngomong, semuanya mendengarkan, diperhatikan. Bahkan Nabi sendiri ikut merhatikan. Sudah selesai, ada orang lain ngomong, diperhatikan. Ya, diperhatikan. Kemudian sudah selesai ngomongnya, kemudian Nabi yang berbicara, semuanya memperhatikan. Begitu. Jadi itu bentuk interaksi yang baik. Ya, bentuk interaksi yang baik. Ya. Nah, ini diantara adab ketika apa? Bergaul dengan orang lain. Ya, bergaul dengan orang lain. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang masyhur ya, Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau membuat bab khusus, judulnya adalah Babu Isra'i al-Jalisi li hadithi jalisihi. Bab pentingnya teman atau pentingnya orang lain mendengarkan ucapan orang yang lainnya yang sedang berbicara. Ya, termasuk adab, ya. Termasuk adab. Ya. Kenapa? Karena orang ketika berbicara ya dia ingin didengarkan. Sebagaimana kita, kalau kita ingin berbicara, kita juga ingin orang lain mendengarkan. Ini adab yang ketiga. Adab yang keempat, wal waqaru bila kibrin, dan berwibawa tanpa kesombongan. Berwibawa tanpa kesombongan. Ya, maka di antara adab adalah al-waqar, memiliki kewibawaan. Memiliki kewibawaan itu apa? Memiliki kewibawaan itu tidak melakukan perbuatan bodoh, tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. Ya. Tidak melakukan perbuatan yang sifatnya kayak main-main. Ya kalau misalkan masih anak-anak ya, masih TK ya main-main ya. Tapi kalau misalkan sampean wis SMA, sampean sudah kuliah, atau misalkan mungkin ya sudah dewasa, maka ya tidak selayaknya melakukan hal-hal yang bermain-main sifatnya. Ya, maka orang menghindari perbuatan yang sifatnya main-main, ini namanya waqar, kewibawaan. Ya, kewibawaan. Maka diantara akhlak ketika berinteraksi dengan orang lain, ya. Dan
dalam sebuah riwayat disebutkan sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan ta'allamul ilma wa'allimuhun nas. Beliau secara spesifik menyebutkan tentang santri. Santri itu disuruh belajar oleh sahabat Umar. Belajarlah kalian ilmu. Kalau sudah belajar, santri disuruh ngapain? Santri disuruh ngajari orang lain. Wa'allimun nas, ajari orang. Ilmumu manfaatkan. Ya. Ustaz, saya nggak pengen jadi ustadz misalkan. Misalkan nggak pengen jadi ustadz, saya ya pengen mondok tapi nggak pengen jadi ustadz misalkan. Ya. Kita sampaikan ngajari orang nggak harus kita jadi ustadz. Yang penting ilmu kita itu kita manfaatkan. Misalkan kita kerja di mana gitu ya. Tapi paling tidak mungkin di rumah ya kita ngajari anak tetangga atau apa. Jadi nggak harus jadi ustadz, nggak harus. Itu bahkan mungkin kalau sampean misalkan ngajari anak tetangga bikin TPQ kecil-kecilan di rumah atau mungkin di musola dekat rumah, ngajari 3 anak, 5 anak baca alif ba ta. Itu sudah mengamalkan ilmu. Jadi mengamalkan ilmu itu nggak harus ngomong kayak gini di depan, didengarkan, disyuting, nggak harus. Ngajari manusia nggak harus kayak gitu. Bahkan mungkin lebih ikhlas yang ngajari di rumahnya, ngajari di langgarnya, ngajari alif ba ta, mungkin lebih ikhlas yang seperti itu. Ya, daripada mungkin duduk di syuting dan didengarkan banyak orang. Ya, dan yang kita cari keikhlasan, bukan cari apa. Ya, maka kata sahabat Umar, ta'allamul ilma wa'allimuhun nas. Kalau sudah ngaji, sudah belajar, ajarkan pada manusia. Dan tadi ngajari itu nggak harus ini. Kalau sudah mengajari manusia, wa ta'allamu lahul waqar, dan pelajarilah sikap berwibawa untuk ilmu. Nah, penting bagi santri punya sikap wibawa, menunjukkan bahwasanya dia punya ilmu. Orang yang punya ilmu berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah, katakan apakah sama orang yang tahu sama orang yang tidak tahu? Tentu saja jawabannya ya tidak sama. Maka kata sahabat Umar, kita harus punya sikap waqar, kewibawaan, apalagi santri yang dia itu ngaji, aktivitasnya kan ngaji, ibadah, khidmah kepada para asatidzah dan ustadzahnya kan gitu. Ya, khidmah kepada agama, maka menunjukkan sikap wibawa ini. Ya. Tapi kata beliau ada catatannya apa? Gila kibrin, tanpa kesombongan. Karena bisa jadi orang itu bersikap wibawa, tapi dalam hatinya ada kesombongan. Ya. Maka ini nggak boleh. Maka bersihkan hati itu dari kesombongan. Nah, kenapa kok ada catatan semacam itu? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan, apa yang disampaikan beliau? Wa ammal waqar fahuwa wasatun bainal kibri wa tawadhu. Sikap wibawa itu pertengahan antara orang sombong sama orang tawadhu. Jadi kalau geser dikit orang waqar atau orang yang berwibawa itu jatuhnya jadi sombong. Maka sulit. Maka sulit. Maka beliau menyampaikan bila kibrin, tidak boleh sampai geser ke arah sombong, tidak boleh. Tetap dijaga wibawa, berwibawa, tapi apa? Dalam hatinya tawadhu. Enggak boleh geser ke sombong. Ya, baik. Maka ini di antara adab. Jadi ini sudah 1 2 3 4 adab yang keempat. Sekarang adab yang kelima. Ya, adab yang kelima. Ya. Beliau menyampaikan qala wasukutu indal hadzli. Ya. Adab yang kelima adalah berdiam diri ketika guyonan itu sudah merendahkan orang lain. Kita nggak ikut-ikut ketika guyonan itu sudah merendahkan orang lain. Ya. Maka ketika kita berinteraksi dengan orang lain, Ustaz, apakah guyon itu nggak boleh? Guyon boleh. Ya, guyon itu boleh. Nabi juga guyon, para sahabat juga guyon. Guyon itu boleh. Tapi kalau sampai merendahkan orang lain, ini yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh. Maka ketika guyonan itu sudah mengarah kepada merendahkan kehormatan orang lain, kita diam, tidak boleh ikut-ikutan. Tidak boleh ikut-ikutan. Ya. Dan
apa namanya? Perlu kita ketahui bahwasanya kehormatan, apalagi dia seorang muslim. Kehormatan seorang muslim itu terjaga. Kehormatan seorang muslim itu terjaga. Ya. Makanya dalam satu hadis Nabi SAW menyampaikan, ya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka masuk Islam. Fa idza fa'alu dzalika, ya, faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Dalam riwayat lain wa a'radhum. Kalau mereka sudah masuk Islam, maka terjaga. Apa yang terjaga? Darahnya. Orang kafir dia masuk Islam tidak boleh ditumpahkan darahnya kecuali dengan cara yang diatur oleh Islam. Yang kedua, terjaga hartanya, nggak boleh hartanya dirampas, nggak boleh hartanya dirampok, diambil secara zalim. Dalam riwayat yang lain, kehormatannya pun terjaga. Maka nggak boleh menjatuhkan orang lain meskipun bahasanya adalah guyon. Nggak boleh. Maka termasuk diantara adab ketika berinteraksi, ketika guyon itu sudah merendahkan orang lain, kita diam. Itu batas minimal. Lebih afdol kalau kita kalau kita peringatkan, kalau kita ingkari hal tersebut, nggak boleh, jangan merendahkan orang lain, itu bagus. Tapi kalau nggak bisa, diam, mengingkari dalam hati. Ya. Kemudian diantara adab yang lain, adab yang keenam sekarang. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wasafhu 'anil zalali. Memaafkan ketergelinciran orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang sulit. Ini yang sulit, memaafkan kesalahan orang lain. Adab yang keenam ini. Maka ini diantara adab ketika berinteraksi dengan orang, dengan manusia. Namanya manusia, itu pasti ada salahnya. Salah ngomong, salah sikap, mungkin. Kita juga mungkin pernah ada salahnya kepada orang lain. Orang lain juga mungkin ada salahnya kepada kita. Maka adab kita, apalagi dia seorang muslim, kita carikan udzur. Oh, mungkin dia nggak sengaja. Ya, oh mungkin dia nggak tahu. Atau yang semacamnya, kita carikan udzur. Bahan bakar untuk kita mendendam. Nggak boleh. Jangan. Seorang muslim bukan orang yang suka mendendam. Dan diantara adab Islam, orang itu apa? Memaafkan ketergelinciran orang. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sangat banyak sekali menyebutkan tentang apa? Memaafkan orang lain. Ya, misalkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Hujurat, surat Al-Hijr ayat 85, Allah menyampaikan, fasfahis safhal jamil. Maka maafkanlah dengan pemaafan yang indah, dengan pemaafan yang bagus. Ya, dengan pemaafan yang bagus. Dimaafkan. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Balaslah keburukan orang dengan kamu berbuat baik kepadanya. Ini sangat sulit. Tapi ya itu akhlak Islam. Bahkan Nabi SAW juga semacam itu. Balaslah orang yang berbuat buruk kepada kita dengan berbuat baik kepada orang tersebut. Kenapa? Salah satu faedahnya di dunia. Bisa jadi kalau sebelum itu kamu jadi musuh, setelah itu kamu akan menjadi teman yang sangat dekat. Bisa jadi yang ketika itu kamu jadi musuh, kamu akan menjadi teman yang sangat dekat. Sahabat Umar bin Khattab di zamannya adalah orang yang paling ingin membunuh Nabi. Tapi beliau wafat, makamnya di samping makam Nabi. Padahal dulu ketika hidup sempat pengen apa? Orang yang paling ingin membunuh Nabi. Tapi Nabi dengan akhlaknya. Ya. Akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam dan belajar kepada Nabi, belajar bagaimana sikapnya, akhlaknya dan seterusnya, bahkan menjadi pembela nomor 2 setelah Abu Bakar. Bahkan meninggal pun dimakamkan di samping makamnya Nabi. Ya. Maka sungguh benar apa yang disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Idfa billati hiyasan, balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Bisa jadi orang yang dulu musuh akan jadi teman yang sangat-sangat dekat, sangat loyal. Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu itu yang gantikan Abu Jahal jadi pemimpin
orang kafir Quraisy yang memusuhi Nabi. Abu Jahal meninggal, yang gantikan siapa? Abu Sufyan. Beliau baru masuk Islam ketika di Fathu Makkah. Di akhir hidup Nabi, beliau baru masuk Islam. Maka apa yang dilakukan Nabi? Setelah Abu Sufyan memimpin pasukan yang mengalahkan Nabi di Uhud. Perang Uhud yang memimpin Abu Sufyan. Di perang Uhud itu paman Nabi tewas. Paman yang beliau cintai. Yang memimpin siapa? Abu Sufyan. Berpuluh sahabat syahid di medan perang. Kesedihan luar biasa Nabi. Yang memimpin siapa? Abu Sufyan. Kekalahan itu. Ya, kekalahan kaum muslimin. Dipimpin oleh Abu Sufyan, orang kafirnya. Tapi pada hari Fathu Mekah, kata Nabi SAW ketika sudah nyampe Mekah, Nabi mengatakan apa? Yang masuk rumahnya Abu Sufyan dijamin aman. Disebutkan secara spesifik yang masuk rumahnya Abu Sufyan. Bayangkan, padahal orang yang paling ingin menghancurkan Islam, ketika Nabi datang menguasai kotanya, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan? Orang yang paling membenci saya, orang yang paling ingin menghancurkan pasukan saya, dia akan aman, tidak akan disentuh oleh orang Islam. Ya, Abu Sufyan makin cinta sama Nabi SAW. Semakin cinta. Bahkan ketika Nabi wafat, Abu Sufyan itu mendorong anak-anaknya, bahkan dirinya sendiri itu sampai syahid. Jadi Abu Sufyan itu syahid mati. Mendorong anak-anaknya, ya. Dan dia menyampaikan, dulu aku telat masuk Islam dan tidak ikut banyak perperangan bersama pasukannya Nabi. Maka setelah Nabi wafat ini, aku bersumpah akan mengikuti semua peperangan kaum muslimin sebagai ganti aku dulu nggak ikut perang bersama Nabi. Abu Sufyan. Yang awalnya sangat memusuhi Nabi, akhirnya jadi teman dekat. Makanya termasuk diantara adab ketika kita berinteraksi. Ya. Adab yang ke-7. Adab yang ke-8, beliau menyampaikan wal muasatu. Ya. Ya, muasah itu menghibur, membantu orang lain. Ini muasah. Maka ketika kalau kita punya teman, kita punya saudara, kita punya kenalan yang dia butuh dihibur, butuh dibantu, kita bantu, kita hibur. Apa yang bisa kita berikan, maka kita lakukan. Itu diantara adab seorang Muslim. Nabi SAW menyampaikan, ya, al muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang muslim dengan muslim lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Itu orang Islam. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan idza shtaka, ya, al muslimu lil muslimi kal jasadil wahid. Idza shtaka ba'du idza shtaka udwun min a'dha'ihi, ya, tada'a ila sa'iri jasadihi bil humma, ya. Bahwasanya Nabi SAW menyampaikan, ya, kaum muslimin dengan muslim lain itu seperti satu tubuh. Kalau ada yang sakit, kerasa di bagian tubuh yang masih sehat. Ya. Sebagaimana itu juga kaum muslimin. Ada orang Islam, ada teman kita, ada saudara kita yang dia kesusahan. Kita merasakan itu dan kita ingin membantu. Apa yang bisa kita bantu? Kita ingin menghibur apa yang kita bisa hibur. Nah, ini diantara apa? Adab terhadap orang lain. Ya. Mungkin adzan terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan sedikit nih. أشهد أن لا
Baik, kita lanjutkan sedikit. Kemudian adab yang berikutnya dalam berinteraksi yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ke-8 sekarang. Adab yang ke-8 ya. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa tarkul iftikhari bil jahi wal ghina. Tidak berbangga diri, tidak bersombong diri dengan kedudukan ataupun kekayaan. Maka kalau kita berinteraksi dengan orang, tidak perlu menyombongkan kedudukan kita. Tidak perlu kita menyombongkan kekayaan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang yang sombong. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah itu tidak senang sama sekali sama orang yang mukhtal. Mukhtal itu sombong, fakhur itu berbangga diri. Bukan berbangga diri dengan keislamannya, bukan, tapi berbangga diri pada orang lain dengan kekayaannya, dengan dunianya dan seterusnya. Enggak senang. Boleh berbangga diri kalau misalkan berbangga diri dengan agamanya. Terhadap orang kafir boleh. Ya, tapi bangga selain itu enggak boleh. Apalagi kepada sesama muslim. Tidak ada yang bisa dibanggakan kita itu. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Ya. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang bersombong diri. Ya. Kemudian ya, bahkan dalam satu riwayat hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu menyampaikan innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahadin wala yafkhar ahadun ala ahadin. Nabi sallallahu menyampaikan, sesungguhnya Allah sudah mewahyukan kepadaku, jangan sampai, atau Allah mewahyukan kepadaku untuk supaya kalian itu bersikap tawadhu.
Kalau sudah bersikap tawadhu, apa dampaknya? Sehingga orang itu tidak ada yang dia bersombong diri, ya, atau berbuat zalim, ya, seseorang pada orang lain juga tidak bersombong diri. Ya, kenapa? Karena yang kita sombongkan itu dikasih sama Allah. Bukan punya kita. Apa yang kita sombongkan? Harta kita yang ngasih Allah. Allah kalau berkehendak, Allah akan balik orang yang begitu kaya, dia akan miskin dalam sekejap. Apa yang kita sombongkan? Kedudukan kita, pangkat kita. Kalau kita punya pangkat tinggi, Allah bisa balik dalam sekejap, akan menjadi hina. Maka kita bagaimana mungkin menyombongkan sesuatu dengan hal yang bukan milik kita, yang bukan hal yang kita, ya, miliki, tapi itu pemberian dari Allah. Tidak layak. Ya. Oleh karena dzalika mujibun lisukuti min ayunin nas. Karena hal itu, sombong pada orang lain itu menghadirkan keterjatuhan dirinya di pandangan orang. Orang kalau dia sombong, di mana-mana dia pamer, dia sombongkan di hadapan manusia. Orang lain yang melihatnya nggak akan seneng. Ya. Kan kita nggak suka ya berteman dengan orang yang sombong. Nggak seneng. Ya. Maka kata beliau, ya, orang yang bersombong dengan urusan dunia, maka dia akan jatuh kedudukannya di hadapan manusia. Mungkin dia masih punya kekayaannya, mungkin masih dia punya pangkatnya, kedudukannya. Tapi orang-orang sudah memandang dia dengan pandangan yang rendah. Orang-orang sudah nggak terlalu senang. Ya. Kemudian itu, ya, adab yang ke-8. Kemudian adab yang terakhir. Ketika berinteraksi dengan orang, beliau menyampaikan qala wa minha kitmanusir. Adab yang terakhir dalam berinteraksi adalah menyembunyikan rahasia, menjaga rahasia orang. Kalau kita sudah diamanai dengan satu rahasia, kita jaga rahasia itu tidak boleh disebar-sebarkan, kecuali dengan seizin dari pemberi amanah itu. Tidak ada izin darinya, maka tidak boleh kita sebarkan. Bahkan amanah itu, rahasia itu, bahkan sekedar ucapan saja amanah. Makanya dalam berbicara, kalau ada hal yang sekiranya tidak ada urusan kita sampaikan, tidak perlu kita sampaikan. Ya, tidak perlu kita sampaikan. Makanya Nabi SAW dalam satu hadis beliau menyampaikan, "Idza haddatsa ar-rajulu bil hadits, tsumma iltafata fahuwa amanah." Maka kata Nabi, kalau ada orang cerita ke kamu dengan satu cerita, terus orang tadi sudah menoleh, balik badan, cerita itu jadi amanah. Secara asal kamu nggak boleh cerita-ceritakan pada orang lain, kecuali kalau memang itu diizinkan atau diketahui izinnya dari orang tersebut. Ya, maka tidak boleh. Dan beliau sebutkan kenapa diantara adab dalam berinteraksi kok menjaga rahasia. Kata beliau, li'annahu, bahwasanya lagi mata tidak ada harganya. Siapa yang tidak ada harganya? Liman layak tumul asror. Orang yang tidak bisa jaga rahasia, itu nggak ada harganya di pandangan manusia. Bahkan beliau menukil satu syair, ini menunjukkan bagaimana orang yang nggak bisa jaga rahasia itu nggak bisa, atau dia tidak ada harganya dalam pertemanan, dalam interaksi. Maka beliau menyampaikan qala syair, seorang penyair mengatakan, idza mal mar'u lam yahfad thalathan fabi'hu walau bikaffin min ramadi wafa'an lisadiqi wa badla malin wa kitmanas sarairi fil fuadi. Beliau menyampaikan, idza mal mar'u lam yahfad thalathan, kalau seorang itu enggak bisa jaga tiga hal ini, fabi'hu walau bikaffin min ramadi, ya, maka jual temanmu itu. Kalau misalkan bisa jual ini, umpamanya bisa jual orang, kalau ada teman yang nggak bisa jaga tiga hal ini, jual dia. Meskipun orang beli temanmu dengan segenggam pasir, itu menunjukkan nggak ada harganya sama sekali. Kalau bisa dijual, wes dolen ae kancamu ini. Ya. Kalau bisa dijual, tapi nggak boleh menjual manusia, nggak boleh. Jual dengan segenggam apa? Pasir. Apa yang tiga hal itu apa? Yang pertama, wafa'an lisadiq. Dia berusaha menepati janji kepada temannya.
Dia berusaha menepati janji. Ya. Dia tidaklah mengingkari janji kecuali karena ada udzur. Itu yang pertama. Yang kedua, wabadla malin, dan memberikan harta. Kalau ada kelapangan rezeki, temannya butuh bantuan, dia bantu. Yang ketiga, wakitmana sarair, menjaga rahasia. Tiga hal ini, ya. Kalau ada seorang teman yang tidak memiliki tiga hal ini, maka dia nggak ada harganya dalam pertemanan. Wakitmana sarairi fil fuadi, dan menjaga rahasia di dalam hati. Maka tiga hal ini, dan diantaranya ada menjaga rahasia, termasuk adab dalam berinteraksi dengan orang lain. Ya, demikian akhir dari pembahasan adab berinteraksi dengan orang lain. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillah. Kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.